Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para alim ulama, para asatidzah dan para hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa datang ke majelis ilmu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, tapi murni ini taufik kemudahan dari Allah yang berkehendak memberi kita kekuatan melangkahkan kaki ke pesantren Luqman Hakim ini dalam rangka menuntut ilmu, mencari bekal dalam kita mengarungi kehidupan berumah tangga di atas muka bumi ini. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kedatangan Bapak Ibu ke tempat ini merupakan sebuah anugerah di mana Allah memilih Bapak Ibu sekalian untuk tidak berhenti belajar, untuk tetap memiliki semangat menggali khazanah keilmuan Islam, mempelajari peri kehidupan Rasulullah SAW, terkhusus dalam beliau memimpin keluarga kecil dan keluarga besarnya. Ini kita syukuri. Tidak semua orang diberi kenikmatan untuk bermajelis ilmu. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang sibuk untuk mencari dunia, sedang sibuk bahkan sekedar untuk bermain-main. Tapi Allah memilih Bapak Ibu untuk datang ke masjid mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas sebagaimana tertera dalam undangan, dalam pamflet, bahwa kita ingin meneladani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini saya yakin Bapak Ibu merasakan satu suasana yang bisa jadi membuat kita pesimis. Suasana politik, membaca berita-berita yang beredar di media sosial, berita-berita yang masuk ke WhatsApp kita, membuat kita itu semacam jengah. Kita itu mau ngapain? Dunia itu serasa hancur sudah. Apalagi kita diuji oleh Allah dengan pandemi yang bukan hanya Indonesia saja, tapi mendunia. Pengaruhnya sampai kepada kita sebagai orang tua, terkhusus ketika pembelajaran itu harus daring. Saya yakin yang paling repot itu ibu-ibu. Mungkin apa buatan Bu? Anak tidak pernah sekolah,
Tidak pernah diajari gurunya materi ini bagaimana. Guru adanya cuma memberi tugas. Nggih, harus dikerjakan. Sing kerjakan sinten, Bu? Ibu anak tinggal main. Betul bawa HP, bukan nyari jawaban, tapi main game. Kondisi yang demikian kok berlangsung selama mungkin hampir 2 tahun. Ibaratnya sekolah SMP itu sing 2 tahun daring, tinggal setahun lagi lulus. Kira-kira bawa apa? Anane ming uring-uringan terus di rumah itu. Mau dilarang bawa HP, wong tugasnya ya di HP. Ketika ditanya, nak kerjakan, nggih, di kamar, apalagi dikunci. Tidak bisa kita ngecek betul-betul mengerjakan tugas atau main game atau menonton tontonan yang tidak baik. Ini kondisi hari ini yang sama-sama kita prihatin, ditambah kondisi yang tidak menentu, ini membuat kita barangkali pesimis. Dan kalau ada rasa kegelisahan, saya bersyukur, berarti masih ada orang-orang yang memiliki jiwa fitrah suci. Gelisah, generasi ke depan ini mau jadi apa? Karena perubahan itu berangkat dari sebuah kegelisahan. Kalau tidak gelisah, nggak berubah. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar merasa gelisah dan tidak merasa tenang dengan kondisi yang ada hari ini. Justru kalau tenang-tenang saja, serapopo, sebut ngalir saja. Oh, ini menurut saya bahaya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari kegelisahan itu, ayo kita mengaji bersama. Apa tuntunan Rasulullah SAW dalam kita memerankan peran sebagai orang tua? Tapi barangkali kalau kita mau meneladani Nabi, beliau itu diriwayatkan yu'jibuhul fa'al. Beliau suka sekali optimis, suka sekali sikap optimis. Apa itu? Ketika melihat sebuah realita, kenyataan begini, justru berbalik. Bukan pesimis bahwa iki engko arep piye, anak-anak kita, cucu kita itu nanti akan seperti apa. Bukan itu yang terus dikembangkan, tapi yang dikembangkan aku kudu piye, aku kudu iso, saya harus bisa menghadapi dan masa depan betul-betul gemilang. Dibalik dengan sebuah harapan. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kondisi yang secara umum memberi kita sebuah keputusasaan, tapi ayo kita balik. Ini sebuah harapan. Maksud saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, ayo kita harus melakukan sesuatu. Ayo kita bangkit, jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Jangan menyerah. Iya, dengan kondisi yang ada, tapi kita harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saatnya kita harus menemukan pola dalam mengatur kita sendiri. Kita yang saya maksud adalah umat Islam. Umat Islam itu harus punya sistem sendiri.
Kita harus menggali keluarga itu harus dibawa seperti apa, sekolahan-sekolahan kita, pondok pesantren kita harus kita kelola dengan seperti apa. Ayo, mumpung kondisi seperti ini, ayo kita temukan. Jangan menyerah dengan kondisi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini mungkin salah satu hikmah Allah dengan pandemi ini, kita dituntut untuk lebih bisa menggali apa yang diajarkan oleh Nabi selama hidupnya. Kemarin-kemarin mungkin kita acuh tak acuh, kita masa bodoh, pokoknya gini ngalir. Kebanyakan orang juga begini kok, sekolah-sekolah, masa pulang-pulang, kerja-kerja, nikah, dua anak, rutinitas orang hidup. Tidak pernah barangkali kita berpikir untuk apa sih sebenarnya aturan Rasulullah SAW dalam mengelola, memanage keluarganya, juga memanage pendidikan untuk generasi mendatang. Ini salah satu bentuk faal atau optimisme yang harus kita bangun dan kita harus bangkit. Sekali lagi, jangan menyerah. Kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, apa yang beliau tawarkan kepada umat Islam tentang konsep pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini terlihat sekali bahwa Nabi itu utusan. Dan kita sejak kecil sudah diajarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tuntutan bahwa kita mengakui risalah Rasul, tuntutan bahwa kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk kita, adalah kita mengkaji peri kehidupannya, termasuk dalam urusan bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau mendidik, bagaimana beliau berinteraksi dengan istri-istrinya. Ini tuntutan, sebuah syahadatul risalah, mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah. Tuntutannya kita harus menggali semua peri kehidupan beliau, termasuk dalam urusan tarbiyah atau pendidikan. Ini mulai dari titik tolak inilah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk yuk bareng-bareng kita membangun asa, membangun harapan, bagaimana keluarga kita tumbuh menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak kita belajar. Juga bagaimana kita bisa menemukan sekolah-sekolah yang baik untuk tempat anak-anak kita belajar Islam, dan seterusnya. Ini semuanya adalah tanggung jawab kita. Mengapa saya ingin kita sadari dulu hakikat ini, Bapak Ibu? Kita perlu khawatir, kita perlu miris melihat kondisi hari ini. Setiap ada anak-anak muda, jangankan anak-anak muda, anak-anak kecil SD kumpul, itu pada ngapain, Mbak? HP, semuanya begini semua. Bisa satu HP ditonton bareng-bareng, atau masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri ngegame. Di saat anak-anak gadis hari ini tontonannya tontonan Korea, sinetron-sinetron, bisa dibayangkan Bapak Ibu, suatu saat mereka sama-sama remaja, sama-sama dewasa dalam arti umur, terus ketemu nikah. Yang satu tukang main game, yang satu tontonannya sinetron, yang punya obsesi macam-macam. Namanya suaminya itu punya rumah besar tingkat sing apa undak-undakan iki muter ngono kae. Wah,
Jadi pikiran si gadis ini, nanti suamiku seperti ini, seperti bintang Korea. Lah nikah jebulane lho entuk wong desa ireng. Gaweane main game, ora iso kerja. Yang suami ini loh, bojoku jebulane kok ya senengane maca, ora masak. Ya. Lah, kalau kita bisa bayangkan ke depan, kalau generasi ini tidak kita selamatkan, tidak segera kita temukan satu pola baik dalam tarbiyah pendidikan mereka, itu bisa terjadi loh, ketemu pasangan-pasangan muda yang benar-benar nggak mengerti apa tugas sebagai kepala keluarga, nggak ngerti juga apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu. Anak-anak gadis sekarang apa yodo ngerti do iso masak? Oh gaweane HP-nan, dolenan selfie. Gini. TikTokan. Iso masak po? Ya. Tumbar sama merica mungkin nggak bisa membedakan. Iki tepung terigu apa tepung gandum ora ngerti. Iki serai apa damen? Ya, bisa jadi ini anak-anak gadis itu tidak tahu loh, Bu. Ini harus khawatir gitu. Ini daun jeruk udah salah ora ngerti. Nah, ini kita perlu khawatir. Untuk yang laki-laki juga begitu. Kita perlu khawatir ketika anak sudah kecanduan game yang itu terus. Iya. Harapannya punya mobil, tapi adanya cuma mobil legend. Yang ada di sini. Itu awalnya punya cita-cita dari pemain bola, tapi main bolanya cuma di game, nggak fisik. Nah ini kalau mereka ketemu sebagai pasangan-pasangan muda, ini bisa kita bayangkan hancur generasi cucu kita nanti. Hancur. Mau jadi apa orang tuanya tidak tahu persis, tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu juga mereka tidak tahu. Berangkat dari ini Bapak Ibu, kita harus sadar, ya, ayo berubah. Karena apa? Benteng terakhir umat Islam itu ada di rumah dan sekolah. Kalau kita mau lihat real, benteng terakhir kita itu rumah dan sekolah. Kalau rumah kita sudah tidak bisa menjadi tempat tumbuh kembang anak-anak kita dengan baik, hancur sudah. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin membangun optimisme. Ayo bareng-bareng kita bangun. Ya, di tengah pandemi, bukan hanya pandemi virus itu, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah pandemi keimanan, ketakwaan, keilmuan. Ini pengaruh yang harus lebih kita khawatirkan dari sekedar penyakit itu. Maka kalau kita lihat, kenapa sih yang selalu diobok-obok kok sekolah dan rumah? Ya, tetap di sana ada pro kontra terkait apakah ini konspirasi atau tidak. Iya, saya tidak akan membahas itu panjang lebar. Tapi yang pasti yang sangat-sangat disasar itu bagaimana umat Islam secara khusus dan manusia secara umum lemah. Dua lemah. Iman dan ilmu. Iman itu masjid bagaimana terus dirongrong, kajian-kajian tidak boleh ada. Ilmu itu sekolah, dan ini real, bisa kita rasakan bareng-bareng di tahun ini bagaimana penurunan keilmuan dan penurunan ketakwaan karena orang tidak berani untuk ngaji bareng seperti ini. Terlepas bahwa itu adalah teori konspirasi atau tidak, yang pasti kita sudah merasakan dampaknya. Kajian Sakinah ini saja sudah libur berapa lama?
1 tahun lebih. Bisa kita rasakan. Alhamdulillah, mungkin di masing-masing tempat kita mungkin ada tempat di mana kita bisa menuntut ilmu. Yang tidak, kering, tidak ada siraman rohani, tidak ada sentuhan-sentuhan ayat, tidak ada dengar sabda-sabda Nabi. Kering ini hati. Maka kita harus bangkit. Ayo bangkit. Sudah mulai ada keran dibuka untuk kajian-kajian ini. Ayo kita maksimalkan. Dua sekali lagi yang menjadi konsentrasi saya hari ini adalah bagaimana keluarga-keluarga itu tumbuh, sekali lagi menjadi tempat nyaman tumbuh kembangnya anak-anak. Yang kedua, lembaga pendidikan harus berbenah untuk bagaimana menanamkan keilmuan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ini dua tugas yang harus kita pikul bareng-bareng Bapak Ibu, yang mungkin pembahasan kita konsentrasi kepada sisi keluarga, sisi rumah, yang harus kita apakan rumah ini. Itu yang mungkin akan menjadi kajian yang lebih dalam. Adapun urusan sekolah ini urusan diskusi saya dengan para pemangku kebijakan di lembaga-lembaga pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh berada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam urusan rumah tangga. Saya ingin keluarga kita masing-masing menjadi tempat sekolah pertama anak-anak kita. Sekali lagi, PR kita Bapak Ibu, masing-masing rumah kita desain, kita rancang untuk menjadi sekolah pertama yang baik untuk anak-anak kita. Bicara seperti sekolah, berarti di sana ada kepala sekolahnya, ada guru-guru, ada murid, ada kurikulum, dan seterusnya. Seperti sekolahan. Ringkasnya, kepala sekolahnya adalah kepala keluarga. Bapak-bapak ini dan calon-calon bapak bagi yang jomblo, ya. Gurunya, ya tentu kepala sekolah itu kan yo mulang ngajar juga, tapi gurunya adalah ibu-ibu ini atau yang calon ibu. Maka disebutkan dalam sebuah syair Arab, al-ummu ustadzul asatidatil ula. Ibu itu adalah gurunya para guru, guru pertama dari para guru. Ini bapak-bapak jangan nyeletuk, wah guru di rumah saya cuma satu. Ini tidak ke arah sana ibu ya, santai saja. Ini biasanya bapak-bapak modelnya begitu. Tapi perlu diketahui, bapak-bapak hanya berani ngomong saja, nggak berani praktek. Dan alhamdulillah ya, nggak berani praktek. Kemudian ada anak-anak yang menjadi objek pendidikan kita. Ada materi ajar atau kurikulum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bapak-bapak, tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah di dalam rumah tangga kita. Pelajaran penting juga bagi calon suami yang saat ini mungkin belum menikah, perlu mempersiapkan diri.
yang sudah terlanjur menikah sekian lama, ayo upgrade, ayo perbaharui sebuah kesadaran bahwa kita yang laki-laki ini adalah kepala sekolah dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamah harus kita bangun dalam diri kita. Untuk mengetahui arah pendidikan seperti apa, kita sebagai kepala sekolah ya harus ngerti. Nek belum ngerti, ayo ngaji. Ayo bareng-bareng kita mencari tahu tugas sebagai suami itu apa, mencari tahu tugas sebagai seorang ayah itu apa. Bahwa kepala sekolah mengerti, menguasai materi, nah itu yang ideal. Ayo kita proses. Bukan hanya anak kita yang sekolah, ayo kita sekolah. Di majelis-majelis taklimkah, membaca bukukah, atau melihat kajian-kajian online kah, kita terus mencari tahu tentang materi ajar apa yang harus kita tanamkan untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mulai Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, kemampuan kita dalam baca Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita membaca Al-Quran kalau kita sendiri tidak bisa? Tidak ada kata terlambat. Ayo bangkit untuk belajar bagi yang belum mampu. Kalau sudah mampu, jangan berhenti di titik itu, kembangkan. Harapan saya, anak bisa baca Quran pertama kali kalau bisa dari kita orang tuanya. Ini monggo, ada anak-anak kecil ini Masya Allah, bagaimana mereka itu membaca Al-Quran dari tangan kita. Ayah atau ibu monggo silahkan berbagi tugas di dalam keluarga. Meskipun kalau saya mau mengajak, tetap ada porsi ayah untuk mendengar bacaan Al-Quran anak-anak. Ada waktu di mana ayah meluangkan waktu untuk tetap nyimak Al-Quran anak-anak kita. Rasakan bahwa nanti akan ada athar, dampak positif. Kalaupun untuk awal-awal nggak telaten Ustaz, ben karo ibu nih, betul sama ibunya di awal-awal, pada saat-saat tertentu harus membaca dengan kita selaku ayahnya, karena kita kepala sekolah. Ngecek bacaannya seperti apa. Nek kurang, bukan terus bahasanya, Bu, diajari li ngajari piye to? Bocah kok dadine koyo ngene. Bukan dengan bahasa marah. Kita juga sudah melakukan apa? Maka ini materi pertama yang saya rasakan bahwa ini pondasi. Membaca huruf-huruf Arab untuk anak bisa membaca Al-Quran, ini pondasi yang usahakan kita sendiri yang bisa ngajari. Eman-eman diliake, di orang lain kan. Bener nggak ini bahasa Indonesianya? Di orang lain kan, diliake. Ngertas nggak Bu maksudnya nggak? Bukan di orang lain kan. Nah iso dari kita. Nah terus gimana Ustadz ngajarinya? Saya bisa baca Quran tapi nek ngajari kok ora iso. Anake dhewe itu anane ming marep nesu wae ora iso. Enggak sabar.
Berarti kita punya PR, bagaimana kita menjadi guru yang sabar untuk anak-anak itu loh. Nek menurut saya eman-eman wong ini huruf-huruf yang nanti akan dibaca oleh anak sepanjang hidup itu loh. Apa yo nggak pengen kita mendapatkan jatah pahala dari huruf yang nanti akan dibaca oleh anak seumur hidup itu? Ini kan jariah itu. Iya. Ini amal jariah yang kalau kita itu berhasil menanamkan kemampuan baca pada anak, ini akan dipakai seumur hidup. Kita ngajari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang akan terus dibaca anak dalam sholat sepanjang hidup. Loh, berapa pahala yang akan mengalir pada kita? Ini loh, sebagai orang tua itu punya kesempatan besar untuk mendapatkan jariah. Ini baca Arab, baca Al-Quran yang nanti akan menjadi pondasi di mana anak-anak itu nanti juga akan belajar baca hadisnya, akan belajar baca kitabnya para ulama. Itu kan dimulai dari huruf-huruf itu. Eman-eman kalau dipasrahkan kepada orang lain secara hitung-hitungan strategi pahala. Ya, ini kembali kepada keimanan kita kepada pahala tadi loh ya. Karena pahala yang Allah siapkan tidak berupa materi, Bu. Seberapa tebal keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib termasuk pahala yang Allah siapkan, itu setebal itu pula usaha yang akan kita lakukan untuk mengajari anak. Tapi kalau kita tidak percaya dengan pahala itu, mau berbusa-busa saya ngomong ya nggak akan gerakkan. Jadi yang pertama untuk terkait mengajari Al-Quran itu, tebalkan keimanan kita tentang pahala yang Allah siapkan. Setiap huruf berapa kebaikan? 10. Bukan alif lam mim satu huruf loh, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, sudah 30. Coba kalau kita betul-betul sadari itu, imani itu, iya, mungkin kita lebih tergerak barangkali nek satu hurufnya 10.000 kali. Ketok nggih, 10.000 rupiah. Alif lam mim 30.000. Nah, ini berarti kita masih perlu bertanya. Oh, berarti mungkin saya belum begitu iman dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait pahala Al-Quran itu. Yo ngerti secara pengetahuan, tapi realnya kita nggak percaya gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khusus kepala keluarga, umumnya ibu-ibu juga, ayo kita mengupgrade kemampuan kita dalam baca Al-Quran. Kemudian kita mulai mengajari anak-anak kita sendiri. Kita menitipkan huruf-huruf itu. Eman-eman nek diliyake, kalau di orang lain kan terlalu berharga, karena ini akan dibaca seumur hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti dikembangkan terkait Quran ya. Selanjutnya adalah tentang sholat. Lagi-lagi kepala keluarga harus menguasai sholat kita. Ditambah ibu-ibu juga monggo, jangan sampai bacaan yang saat ini kita baca itu pula yang pertama kali kita pelajari dulu dari bapak kita atau dari kiai-kiai kampung.
Tidak pernah di-upgrade. Yang baca sih Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ning ra ngerti isine. Ayo tambah kualitas. Bagaimana bacaan-bacaan sholat kita benar-benar kita pahami. Untuk diri kita terlebih dahulu, karena dalam pepatah Arab disebutkan faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Ibarat kata kita tidak punya uang, kita nggak bisa ngasih uang. Kita tidak punya ilmu, kita nggak bisa ngasih ilmu. Ya, kita harus punya terlebih dahulu. Maka sebelum saya nuntut kepada anak-anak itu, saya nuntut kepada diri saya. Sebelum saya menuntut kepada putra-putri bapak ibu, saya menuntut bapak ibu terlebih dahulu. Ayo tingkatkan kualitas sholat kita. Lagi-lagi upayakan bacaan sholat anak-anak itu mengambil dari kita, orang tuanya. Eman loh, ini bacaan yang nanti akan dibaca seumur hidup loh. Mosok dilihat gimana? Nah terus kita mau titip apa buat anak-anak? Sementara kita mengharapkan waladun sholihun yad'ulah, mengharapkan anak soleh yang bisa mendoakan kita, sementara kita tidak pernah menitipkan sesuatu pada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, ayo berusaha untuk mengajarkan itu. Anak-anak itu sebenarnya daya rekamnya tinggi kok. Ya, daya rekamnya tinggi. Dengan sambil digandeng anak-anak itu ke masjid, ditalkin, suruh menirukan, itu cepet kok. Anak bisa hafal itu. Jangan di orang lain kan lah, jangan guru TPA lah. Kalau saya punya prinsip itu, kalau memang betul-betul sudah mentok nggak bisa ya wis piye meneh. Tapi saya kira itu masih pada mampu untuk melakukan itu. Ayo toh. Oh sekarang semuanya ada kok. Ini HP iki aja mengki WhatsAppan. No, kajian-kajian itu gimana sih tadabbur, bacaan-bacaan sholat artinya apa itu sih? Doa istiftah itu. Ayolah HP-HP kita ini menjadi bahan kebaikan gitu, bukan hanya sekedar untuk nonton berita, ngurusi WhatsApp rano rampunge. Iya, giliran sudah nggak ada pesan yang semua pesan sudah terbaca. Giliran gitu delok status wong liya. Iki tekan kapan? Nggak ngerti waktu nih habis. Wong WA itu aslinya wausan Al-Quran lho. Saiki kok dadi WhatsApp iki sing gawe sapa? WA itu sebenarnya kepanjangan dari wausan Al-Quran. Lah kok terus digawe WhatsApp iki sing gawe sapa? Lah pripun to? Terakhir yang dilihat sebelum tidur apa? Bangun tidur lho sing didelok WhatsApp ana pesan baru atau tidak. Pengalaman Ustaz yo. Rapi itu berarti Ustaz ini. Subhanallah, ini yang membuat keras hati kita barangkali ya Pak ya, Ibu. Maka ayo kita sadari yuk. Sekali lagi tadi bacaan Quran, huruf-huruf itu kita titipkan ke anak-anak. Yang kedua salat. Kenapa Allah sendiri itu berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dalam melakukan itu. Oh, perintah Allah bukan perintah saya.
Nah, kalau wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk sholat, itu kan menuntut kita untuk kita menguasai sholat itu sendiri. Monggo nggih diatur masing-masing, karena tidak mungkin semuanya itu harus kita urai di sini. Ya, saya memberikan kunci-kunci. Dalam teori belajar Bapak Ibu, guru itu perannya cuma 20%. 80% itu murid. Ini yang selalu saya ulang-ulang kepada santri. Jangan selalu mengharap dari guru. Guru itu fungsinya untuk membuka pintu-pintu. Setelah itu harus apa? Harus ada tindak lanjut. 80%-nya ini bapak-bapak dan ibu-ibu loh ya. Contoh tadi, saya buka satu kunci, ayo tanggung jawab orang tua itu ngajari Quran. Kembangkan sendiri, 80%-nya Bapak Ibu. Saya buka kunci lagi, bacaan sholat, bagaimana anak-anak mendapatkan belajar bacaan sholat dari kita. Silahkan caranya, beli buku, lihat audio, lihat YouTube, apapun dilakukan untuk bisa ngajari anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, muru auladakum wa hum abna'u sab'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan salat itu mereka di usia berapa? 7 tahun. Boleh dipukul kalau meninggalkan salat di usia pinten, Bu? 10 tahun. Berarti ada berapa tahun proses pendidikannya? 3 tahun. Sudah lengkap konsep Islam itu. Sebelum 7 tahun sudah kita siapkan. Sebelum 7 tahun itu kita perdengarkan anak-anak, yo nak yo salat meskipun Allahu Akbar, tapi bahwa salat itu didengungkan. Takbir yuk, gimana takbirnya? Sudah mulai diberi stimulan. Kalau tipenya tipe anak-anak yang tenang, bisa diajak ke masjid yang tenang. Nek tipenya memang tipe bahwa tipikal anaknya itu gojek sana sini, yo nanti saja kalau sudah usia 7 tahun. Ditalkin bacaan-bacaan meskipun mereka anak tidak ngerti, tapi itu merekam loh. Kelihatannya saja mereka tidak tahu, tapi mereka merekam. Sehingga pada saat umur 7 tahun muru perintahkan itu, betul-betul kita perintah dan didampingi. Pendampingan 3 tahun. Yang laki-laki secara khusus monggo bapak-bapak digandeng, diajak ke masjid, digandeng, tempatkan di sisi kita. Jangan dibareng, woi sholat. Bapaknya nang omah. Ini kan nggak ada proses qudwah, contoh gandeng ya nak yo, dituntun, dampingi. Di situ ada proses, ya Allah, nanti akan menjadi kesan, oh dulu bapak itu selalu bimbing. Itu pula yang saat ini saya terkesan oleh bapak saya. Saya sampai kelas berapa SD itu nggak boleh saya sholat bersama kawan-kawan. Selalu sholat di samping bapak saya. Tidak dibiarkan saya bersama teman-teman yang lain. Ternyata di situ saya bisa mengambil faedah. Di situ bapak ingin memastikan bahwa saya sholatnya benar. Sampai tahun berapa? Mungkin sekitar umur 10 itu. Nah, ini pendidikan untuk didampingi, untuk benar-benar ngerti adab di masjid seperti apa, sholatnya seperti apa, bacaannya juga seperti apa, gerakannya seperti apa. Sudah wajar kalau Nabi kemudian membolehkan untuk memukul di usia
10 wajar. Karena apa? Sudah diberi pendidikan selama 3 tahun. Nah ini kan yang seringkali tidak diurai. Bahkan ketika ada psikolog misalnya, jangan mukul anak. Ketika membaca hadis pukul di usia 10 tahun langsung berontak, salah ini. Pendidikan apa ini? Misalnya begitu. Kritik terhadap hadis dan pukulah saat mereka umur 10 tahun. Loh, ayo dicek. Ini proses pendidikannya 3 tahun loh. Pertanyaannya, orang tua melakukan pendidikan maksimal selama 3 tahun atau tidak? Kalau maksimal, saya yakin bahwa di usia 70 tahun, di usia 10 tahun, anak sudah memiliki satu kesadaran. Nek maksimal 3 tahun betul-betul didampingi. Nah seringkali kita lalai. Entah itu yo karena nggak sabar tadi. Ya wudu, masya Allah. Kadang anak, ya namanya anak, dolanan banyu, kekeceh nang kamar mandi. Iki lho cepet arep komat. Butuh kesabaran. Ya nak, cepet wudunya. Gandeng. Ini pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, yang pertama tadi Quran, monggo. Yang kedua sholatnya, karena itu adalah tiang agama, itu adalah rukun kedua dalam Islam, itu yang pembeda antara kufur dan iman. Yang ketiga akhlak, adab. Bagaimana kita selaku orang tua itu menitipkan kepada anak adab-adab, akhlak-akhlak, sopan santun. Jangan sampai kita memaknai sopan santun sekedar cium tangan orang tua ketika mau berangkat sekolah. Kita enek wis cium tangan wis seneng sekali wong tua. Bukan hanya itu bagian kecil dari adab yang kita tanamkan. Ya. Tata krama ketimuran, tata krama keindonesiaan atau kejawaan, khususnya Jawa Tengah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, ayo, itu terkait tata krama, perlu kita sampaikan, perlu kita didikkan kepada anak-anak kita. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, tanggung jawab untuk menanamkan karakter-karakter unggul. Apa karakter-karakter unggul diantaranya? Kejujuran, tanggung jawab, kepekaan, kepedulian, menghargai orang lain. Ini akhlak-akhlak, karakter-karakter yang kita orang tua punya tanggung jawab untuk menanamkan pada diri anak. Lagi-lagi faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Maksudnya kalau kita sendiri belum berakhlak baik, kita tidak bisa mengajari orang lain berakhlak baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita memulainya terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW profil yang semua orang baik lawan maupun kawan itu mengakui kejujuran beliau, mengakui tanggung jawab beliau, dilihat sejak kecil. Maka beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini kan perlu menjadi materi utama kita dalam rumah tangga. Materi utama yang kita berikan kepada anak-anak, kita tanamkan kejujuran pada anak-anak itu seperti apa? Ini. Ternyata Ustaz ya, jadi wong tua ya abad ya. Iya.
Jadi orang tua itu tidak mudah. Tapi kadang orang menikah begitu saja, dulu melihat dari sisi pokoknya enak. Jadi ini nikahnya naik 10% jebule. Nah, terus yang 90% gue enak tenan. Apa jadi orang tua? Jadi orang tua berat. Maka kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya loh, untuk menjaga kesucian itu kan tanggung jawab kita toh. Untuk tetap dalam fitrah Islamnya berat, apalagi di zaman ini. Zaman dimana ya Allah, anak kalau sudah SD sudah punya teman itu kayak sudah nggak menganggap kita selaku orang tua. Apalagi sudah SMP, sudah merasa besar, apalagi kita fasilitasi motor, wis hilang itu. Anak kelayapan kemana-mana, nggak bisa terkontrol. SMA subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita kembali lagi. Maka kembali tadi, materi ajar yang ketiga adalah adab dan akhlak, bukan hanya sekedar bagaimana dia itu nurut di hadapan kita, meneng anteng di hadapan kita, bukan hanya itu, tapi kejujuran bagaimana, kepekaan bagaimana, kepedulian bagaimana, empati, merasakan perasaan orang lain, iya, dan seterusnya. Ini kalau kita kaji satu persatu memang sangat luas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal kepekaan misalnya, anak-anak hari ini ketika orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, bapak entah sedang punya kerjaan apa, itu anak itu bisa loh dengan enjoy main HP sambil tongkrong, ngangkat kaki, sementara ayah di sampingnya, ayah di depannya sedang belepotan dengan olikah, dengan apa. Itu anak hari ini mampu. Sing salah sapa? Kita. Ada anak begitu kita biarkan, kita tidak tegur. Nun sewu Bapak Ibu, kita harus dengan bahasa lugas hari ini nunggu sadare kapan? Nggih? Harus diomongin. Apa yo sampean tega to bapak belepotan ngene, sampean kok main HP ngono, ndak sopan. Ayo sini, bantu bapak. Tuh, anak hari ini harus dengan bahasa begitu. Nggak gitu, nggak sadar Pak. Bantu bapak, lihat bapak sedang repot kok kamu begitu. Harus ada ucapan. Jangan dibiarkan tunggu sadare ndak sadar. Karena itu sudah menjadi pemandangan umum. Ibu-ibu ugi ngaten nggih Bu. Repot nang dapur, masak ini masak itu, adiknya rewel. Belum lagi cucian numpuk, asah-asahan numpuk, lantai juga belum disapu, halaman juga belum disapu. Kok yo iso-isone ini cah gadis tiktokan apalagi main jeprene. Ini harus ditegur Ibu. Sampean iku cah gadis, sebentar lagi ada yang melamar kamu.
Kamu terus nanti mau masak apa? Ah gampang bu, kan ada Indomie. Anak sekarang bisa bantah. Sesekali harus duduk, harus diterangkan sedemikian rupa. Taruh dulu HP-nya, ibu mau bicara. Dengan tetap kita harus perhatikan sisi-sisi kelembutan. Ini untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Kamu akan menjadi istri, kamu akan menjadi seorang ibu. Kalau kamu tidak belajar dari sekarang pekerjaan rumah tangga, mau kapan kamu belajar? Kita dikudratkan sebagai wanita yang akan mendampingi para suami dalam perjuangan. Kalau begini kamu nggak akan bisa memberikan peran yang baik dalam keluarga nanti. Harus begitu. Jangan kemudian kita biarin masa-masa gadis, masa remaja, memang semuanya juga begitu. Saya tidak mau demikian. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, PR kita sekali lagi banyak sekali. Yang kalau kita selesaikan satu persatu, nanti juga akan selesai gitu loh, rampung. Tapi kalau kita sekedar gelisah terus berhenti dalam kegelisahan dan tidak melakukan langkah nyata apapun, yuk akan terus begitu. Tapi saya berharap dengan majelis ini, ayo majelis yang memang serius gitu ya, untuk kita melakukan perubahan. Kalau kita ingin bahwa ke depan generasi kita menjadi generasi yang kuat. Allah sudah mensinyalir itu loh. Yang ayat kalau kajian-kajian tentang parenting, tentang keayahbudaan selalu disitir itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut seandainya orang tua itu meninggalkan generasi yang lemah. Takut bukan hanya takut gelisah, takut itu kemudian melahirkan suatu amal real, amal nyata, apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya 3 itu yang saat ini menjadi konsentrasi. Ya, monggo nanti atur sedemikian rupa bacaan Qur'annya, salatnya, dan akhlak. Apa yang harus dilakukan? Ada satu muqaddimah, pendahuluan yang harus kita lakukan. Yang pertama, komunikasi yang baik antara kita orang tua, antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Komunikasi, upayakan dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, membangun hubungan antara suami dan istri, hubungan saling percaya, saling menghargai, saling menghormati. Karena kalau ini tidak dimiliki, digantikan dengan cekcok, suudzon, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, anak itu akan belajar secara tidak langsung. Oh, ayahku begini, oh, ibuku begini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo bangun komunikasi yang baik, bangun keharmonisan dalam rumah tangga. Kalaupun harus marah, marahlah yang bijak. Marah bukan di depan anak-anak. Panggil sendiri. Kalau kita ingin bicara yang agak sensitif, tidak di hadapan anak-anak. Biarkan anak-anak tahu bahwa kita itu tidak pernah ada masalah. Tapi siapa sih? Pasangan suami istri yang tidak pernah ada masalah? Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri juga demikian.
Kenapa? Karena memang Allah mengutus Nabi dari kalangan manusia agar bisa kita tiru. Apa sih yang beliau lakukan saat terjadi konflik bersama istri? Itu pula yang harus kita lakukan. Gitu ke? Bangun keharmonisan semampu kita, sebisa mungkin. Bangun komunikasi yang lancar, tidak ada yang tersendat. Ayo bangun kejujuran di antara suami istri, tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta, tidak ada yang disembunyikan. Ini langkah awal untuk kita membangun keharmonisan agar anak-anak itu nyaman di rumah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang suatu ketika Nabi sedang di rumah Aisyah, sedang jatah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada madu yang mengirim makanan. Ada yang meriwayatkan itu adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ngirim makanan, ngirim budaknya untuk mengantar makanan di rumah Nabi. Padahal itu sedang di jatah rumah Aisyah. Manusiawi, Aisyah cemburu. Ditampel itu, Pak. Tampel. Oh, ini jatah di rumah saya kok, ngapain ngirim-ngirim makanan? Saya kira kalau ibu-ibu sangat bisa merasakan itu, nggih. Sangat bisa merasakan. Apa yang dilakukan? Padahal itu sedang ada tamu. Kira-kira kalau itu terjadi di bapak gimana? Nesu ya nesu, ini engko lho saya ono tamu. Nesu ya nesu, engko lho isin lho ono tamu. Tapi tidak. Nabi cuma berkata kepada para tamu, gharat ummukum, gharat ummukum. Ini ibumu sedang cemburu, ibumu sedang cemburu. Dia pungut makanan yang tadi, pungut, dipungut, ditaruh di tempat, kemudian disuguhkan ke tamu. Monggo silakan. Nah, di kedapi, kedapi apa kedapi? Oh, kedapi, bukan kedapi. Monggo, dicicipi. Sebentar, beliau bicara dengan budaknya, jangan pulang dulu. Piring diganti dengan piring, pecah diganti. Aisyah, ambilkan piring yang utuh. Ambilkan. Yuk, silakan kamu pulang. Selesai. Tidak berpanjang-panjang. Tidak berhari-hari lejuta. Tidak juga dimarahi di hadapan tamu, tidak. Dan selesai. Jadi begitu Rasulullah SAW menjaga apa adanya. Beliau juga manusia, Aisyah juga manusia, kumpulan keluarga dari kalangan manusia, yang itu sangat wajar terjadi. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi. Nek masalah tetap ada masalah. Siapa yang tidak pernah rumah tangganya terkena masalah? Semua, bahkan Rasulullah SAW. Tapi beliau cantik dalam menyelesaikannya. Di antaranya tadi dengan komunikasi yang baik, yang hangat, menyelesaikan masalah, bukan menambah-nambah masalah. Ini hidupkan Bapak Ibu. Ada opposing tidak enak, dibicarakan dengan legowo, tidak ada suudzon, tidak ada buruk sangka. Mas kok guyang-guyu ketemu mantan po? Wis tau guyung-guyu yo seneng toh nek suami kita pulang dalam keadaan tertawa bahagia. Kok terus ya Allah ketemu mantan po Mas?
Allah gitu kan. Ya kan rasanya juga kita, ya Allah Bu, kok suudan begitu tau Bu. Aku ki entes entuk rezeki lho, arep tak tukokke ngene iki kan malah rasido lho tak tukokke miaya. Ayo husnudzon Mas, Masya Allah, kok senyum-senyum kita yang rezeki itu kan lebih enak daripada ngomong ketemu mantan pok. Nah ini kan, ayo kita hidupkan husnudzon tadi loh. Syariah husnudzon itu bukan hanya syariah kita kepada teman-teman, dalam keluarga sendiri itu harus ada husnudzon gitu, harus ada baik sangka antara satu dengan yang lain. Kalau di rumah itu yang ada adalah husnudzon, ini secara tidak langsung kita sedang mengajari anak untuk husnudzon, selalu berbaik sangka. Kita sebagai bapak-bapak juga nggak usah sembunyi-sembunyi apa-apa urusan yang ini. Bu, ini aku terlambat pulang karena ada rapat, contoh rapat. Bu, ini saya terlambat pulang karena ketemu kawan lama. Disampaikan saja, ibu-ibu juga, oh kawan lama. Iya kawan lama, kawan-kawan laki-laki maksudnya. Tidak perlu ada curiga. Kalau sudah curiga, saling mencurigai, nggak ada habisnya. Tapi kita sebagai suami juga amanah gitu loh. Keluar itu emang betul-betul ketemu konco, bukan alasan untuk kita senang-senang saja di rumah, padahal di rumah sedang senang-senang di luar, sementara di rumah sedang banyak pekerjaan banyak. Bukan untuk lari dari pekerjaan rumah, tapi memang betul dibutuhkan untuk ketemu dengan orang. Saling percaya, saling menjaga amanah masing-masing, itu kan enak nggih Bu nggih. Nah, ini harus kita hidupkan untuk menjamin keharmonisan suami istri. Menghargai, bagi ibu-ibu suami istri berarti menghargai pemberian suami dalam bentuk apapun, sekadar apapun. Neriman. Bagi bapak-bapak juga begitu, dimasake apa wae nrimo. Jangan misalnya, Bu, ini ada 100.000, usahakan bisa cukup setahun ya. Wah, istrinya pinter ini, dibelikan apa? Kalender. Wah, pinter istriku, pinter ini. Cukup untuk setahun tenanan. Neng yo ora maem. Tapi tadi itu untuk saling menghargai. Apa makanan istri di rumah dimaem, dicicipi, nek iso nambah. Oh, seorang istri senang sekali ketika suaminya makannya nambah. Strateginya gimana? Dari awal jangan makan langsung banyak. Ini kan cara membahagiakan istri. Oh, masakanku enak, suamiku nambah-nambah. Kalau memang tidak terlalu urgent, nggak usah jajan di rumah. Sudah menikmati di rumah makanannya apa saja dinikmati. Itu senang. Menghargai apa yang sudah menjadi jerih payah istri. Kalau memang harus makan di rumah, ngabari, Bu, ini di ngapura ya, iki aku malah ditraktir maem. Oh nggih ra apa-apa. Ya itu. Ndak usah terus masangku enak apa Mas? Ora usah. Kok jajan terus masangku enak apa Mas? Ndak usah baper nih ya. Istilah hari-hari ini kan ada namanya istilah baper, bawa perasaan, macam-macam, ndak usah. Nah ini kalau hubungan antara suami dan istri ini baik, tidak pernah cekcok, ini anak juga akan belajar menghargai. Oh begitu toh ayah, bapak itu dalam menghargai ibu. Itu anak belajar secara tidak langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak? Kalau kita berkomunikasinya baik,
kemudian pilih juga bahasa-bahasa yang baik yang beredar di rumah, itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak. Lakukan pendekatan. Kita selaku orang tua harus dekat dengan anak, baik ayah maupun ibu. Dulu barangkali pernah saya menyampaikan, ibu itu punya peluang untuk mendekati anak lebih besar memang daripada ayah, melalui ASI, melalui masakan. Ya, monggo silahkan itu diatur sesibuk apapun mungkin ibu, barangkali wanita karir, itu sempatkan untuk masak sesuatu untuk anak-anak, kecuali darurat mungkin bisalah jajan, tapi sebisa mungkin itu. Untuk apa? Untuk membangun kedekatan dengan anak-anak. Bapak-bapak, di sela-sela waktu capek dalam bekerja, saat di rumah upayakan tetap sedikit, meskipun sedikit, main bersama anak, berkomunikasi dengan anak, gendong kah, menciumi kah, gandeng kah, apa sekedar kemana atau jajan sesuatu di warung sebelah kah, bermain robot dengan anak, bermain boneka dengan anak, monggo. Tapi itu harus dilakukan untuk membangun kedekatan kita dengan. Mengapa? Dampaknya itu kalau sudah jauh, anak tidak berkomunikasi lancar dengan kita, itu akan sulit nanti ketika anak kita bermasalah, mau ke siapa mereka bercerita. Kalau nggak dekat. Salah satu bentuk kedekatan adalah membangun komunikasi. Juga sama, bangun komunikasi yang lancar dengan anak-anak. Caranya diantaranya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan yang nanti jawabannya cerita. Bukan, "Duk, wis maem, empun, serampung." Itu namanya pertanyaan tertutup. Sudah sholat? Belum. Itu hanya tertutup, cukup. Tapi coba cerita tadi di sekolah diajari apa? Dia cerita, kok tadi temanmu pas bapak jemput temanmu nangis, itu kenapa tadi nangis? Ceritanya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk melatih bahwa anak itu bercerita dengan kita. Karena pada masa-masa nanti, khususnya ketika pubertas, anak-anak butuh cerita. Ketika dia tidak dekat dengan orang tuanya, dia akan mencari orang yang menjadi tempat cerita dia. Di antaranya ini yang juga harus saya sampaikan, bahwa anak mendekati masa balik. Usia kalau anak perempuan kelas 5 itu sudah mulai diajak bicara tentang haid. Ibu-ibu ini yang nanti akan berbicara. Bapak-bapak nggak pernah haid. Untuk anak laki-laki kelas 6 sudah mulai diajak bicara tentang junub, mimpi basah. Loh, kalau bukan dari kita orang tuanya, itu terus anak mau ngerti dari siapa? Mau cari dari temannya. Salah bisa jadi. Maklumat pengetahuan yang nanti akan dia dapatkan. Anak pertama saya laki-laki, pas kelas 6 saya ajak bicara, "Mas, kamu sudah kelas 6, suatu saat kamu akan mimpi yang di situ kamu keluar air mani. Dia bukan kencing, tapi itu air mani. Warnanya begini, baunya demikian. Pokoknya nanti pada saat kamu ragu, tanya Abi ya. Jangan tanya yang lain. Tanya ke Abi." Ya. Itu harus dibicarakan. Anak kan bingung. Orang pada bilang junub, orang pada bilang mimpi basah. Itu apa itu?
Maka pada suatu saat anak saya nunjukkan, Abi tadi kok kayak ada lendir. Mana? Celana dalammu. Sudah dicuci belum? Belum. Abi pengen lihat. Tunjukkan ini. Ini bukan. Ini madhi. Kamu bukan junub. Ini kalau komunikasi tidak lancar, mana anak mau menunjukkan celana dalamnya? Sudah, selang beberapa berikutnya, Bi, tadi kayak keluar lendir. Mana? Celana dalamnya sudah dicuci? Belum. Ini. Betul. Kamu sudah junub. Kamu sudah balik hari ini, nak. Sebentar sini, duduk dulu. Saya terangkan lebih dalam. Kamu sudah besar. Dosa kamu sudah dihitung mulai hari ini. Abi juga sebenarnya sudah tidak wajib menafkahi kamu. Kamu sudah besar. Maka mulai sekarang kamu hati-hati ya. Jangan mudah melakukan dosa. Ini kan penting untuk kita sampaikan. Itu tidak mungkin kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan dan putri juga begitu, silahkan. Iya. Di kelas 5 khususnya, bahkan sekarang itu anak kelas 5 bisa saja sudah haid loh. Lebih cepat sekarang. Ya karena tontonannya yang macam-macam dan seterusnya, ini subhanallah hari ini ya. Ini monggo ibu-ibu, anak putri gadis sudah kelas 5 atau nanti kelas 4 silahkan. Nanti sudah mulai diajak bicara tentang haid, karena bapak-bapak tidak ngerti secara real harus seperti apa untuk jaga-jaganya, untuk nanti bagaimana menggunakan pembalut dan seterusnya. Ini hal-hal yang mungkin orang kadang bilang tabu, tapi itu harus disampaikan. Kalau bukan dari kita, itu mau cari dari yang lain. Yang lain kalau informasinya itu salah, yang terjadi penyimpangan seksual dan seterusnya, nanti yang akan justru akan kita sendiri yang nanti akan repot menyelesaikan. Yang ketiga tadi ya, bangun kedekatan, bangun komunikasi, bangun contoh teladanan. Kita harus berikan keteladanan yang baik, karena keteladanan adalah cara pendidikan yang terbaik. Yang keempat adalah doa. Kita doakan, kita sebut anak-anak kita dalam waktu-waktu mustajab, sebut istri kita, sebut suami kita, sebut anak-anak kita dalam doa-doa kita di waktu-waktu mustajab, agar Allah menjadikan mereka anak-anak yang soleh, agar Allah itu membimbing mereka, menjaga mereka dari mara bahaya, menjaga mereka dari pikiran-pikiran yang kotor, dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik dan seterusnya. Sekarang itu kita nggak bisa merasa aman, Bapak Ibu, apalagi kita sendiri yang belikan mereka HP. Nek saran saya, nek iso nggak usah punya HP anak-anak itu. Jangan punya HP yang diatasnamakan anak.